Shalom adik-adik semua, apa kabar hari ini? Kalian harap kalian semua sehat-sehat ya. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah impa online kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mulai ibadah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan yang terbaik kepada kami di saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga akan mendengarkan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, ibadah kami, agar dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya semua boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan dalam perantaraan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik, mari kita berdiri dan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Kekasih, nah sekarang tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, telah tiba saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Rut pasal 1, ayat 1 sampai 14. Nah, karena ayatnya panjang, jadi Bunda akan memberikan kesempatan untuk anak-anak supaya membaca Alkitab masing-masing. Videonya akan di-pause sebentar ya. Nah anak-anak, kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Nah anak-anak, Bunda mau cerita nih. Jadi tema bacaan kita hari ini adalah hidup yang memberi hidup. Anak-anak, dalam bacaan ini itu bercerita tentang satu keluarga. Ya, kepala keluarganya itu atau ayahnya itu namanya Bapak Elimelek. Bapak Elimelek ini tinggal di Israel. Pada suatu ketika di Israel itu terjadi bencana kelaparan yang sangat dahsyat. Jadi di sana tuh nggak ada makanan. Nah akhirnya Bapak Elimelek memutuskan untuk pergi dari Israel, untuk pergi ke daerah Moab. Ya, jadi Bapak Elimelek mengajak istri dan kedua anaknya. Jadi istrinya itu namanya Ibu Naomi. Kemudian anak-anaknya bernama Mahlon dan Kilion. Ya, jadi mereka satu keluarga, mereka pergi dari Israel menuju ke Moab untuk bisa menghidupi keluarganya. Karena Moab itu terkenal dengan daerah yang subur. Ya, nah kemudian mereka sudah sampai sana, mereka hidup di sana. Kemudian setelah mereka hidup di sana beberapa tahun, Bapak Elimelek ini meninggal. Nah, jadi Bapak Elimelek meninggal. Tinggal hanya Ibu Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau di bangsa Moab itu, mereka itu tidak percaya dengan Tuhan Allah. Jadi mereka itu adalah bangsa yang menyembah berhala. Sedangkan Israel itu adalah bangsa yang menyembah Tuhan Allah.
Jadi seharusnya bangsa Israel itu tidak boleh menikah dengan bangsa Moab. Namun karena mereka tinggal di sana, akhirnya dua anaknya Bapak Elimelek ini menikah dengan perempuan Moab. Ya, jadi yang Mahlon, anak yang bernama Mahlon, menikah dengan perempuan yang bernama Orpa. Kemudian anak yang bernama Kilion menikah dengan perempuan yang bernama Rut. Setelah mereka menikah, beberapa tahun kemudian, sayangnya anak-anak Ibu Naomi juga meninggal. Jadi Mahlon dan Kilion juga meninggal. Tapi kenapa mereka sedih? Karena mereka juga nggak punya anak. Akhirnya mereka tinggal bertiga nih. Yang wanitanya aja ya. Jadinya hanya ada Ibu Naomi, Orpa dan juga Rut. Nah, mereka cuma bertiga. Nah, kemudian setelah 10 tahun, Ibu Rut itu mendengar bahwa Tuhan Allah telah memberikan kembali kesuburan dan mendengar doa bangsa Israel. Ya, Tuhan Allah mendengar doa bangsa Israel dan memberi kesuburan kembali di tanah Israel. Akhirnya kenapa? Akhirnya gimana? Jadi Ibu Naomi memutuskan akan kembali ke tanah Israel. Ya, memutuskan kembali ke tanah Israel. Nah, kemudian Ibu Rut mengatakan kepada dua orang menantunya, Orpa dan Rut, bahwa mereka boleh kembali kepada keluarga masing-masing. Mereka tidak usah ikut ke negeri Israel. Ya. Jadi, tapi kalau menurut anak-anak, mau nggak sih keduanya itu ikut disuruh balik lagi ke rumah orang tuanya? Gak mau ya? Mau apa enggak? Ternyata mereka nggak mau loh. Ya, jadi dua orang menantunya itu, Orpa dan Rut, nggak mau disuruh kembali ke orang tuanya. Mereka mau ikut Ibu Naomi ke tanah Israel. Tapi setelah didesak, diminta terus dengan Ibu Naomi supaya mereka kembali, akhirnya Orpa yang kembali ke orang tuanya di bangsa Moab. Ya, Orpa yang kembali ke orang tuanya. Tapi kalau Rut gimana? Rut nggak mau. Rut itu tetap sampai menangis-nangis, dia tuh minta supaya ikut bersama Naomi. Karena apa? Karena Rut itu sudah sangat menyayangi Naomi. Jadi Rut itu sudah menganggap bahwa Naomi itu adalah ibunya sendiri. Jadi Rut nggak mau kalau Naomi itu pergi sendiri. Ya, nah akhirnya Rut dan Naomi memutuskan kembali ke tanah Israel. Nah, anak-anak, dari cerita yang sudah Bunda sampaikan tadi dari pembacaan kita diajak untuk mengikuti teladan Rut yang sangat-sangat mengasihi Ibu Naomi. Walaupun Ibu Naomi itu hanya mertuanya, tapi Rut itu sangat mengasihi Ibu Naomi seperti ibunya sendiri. Ya, jadi mengasihi. Satu contoh lagi yang sangat-sangat melekat dalam hidup kita, yaitu contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tidak memiliki dosa, tapi Tuhan Yesus mau berkorban bagi kita. Tuhan Yesus mau berkorban bagi kita umatnya yang percaya, menebus dosa-dosa kita. Karena Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Nah, itulah yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada kita saat ini, kepada anak-anak semuanya, bahwa kita harus mengasihi semua orang tanpa melihat siapa orang itu, tanpa pandang bulu. Jadi semuanya, ya, anak-anak harus bisa mengasihi semua orang seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kasih, itulah inti apa yang mau Tuhan Yesus ajarkan kepada kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang di rumah, mari kita menyanyikan lagu KASIH. Diikutin ya benda-benda yang di bawah ini.
doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca dan renungkan bersama-sama. Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk mengasihi dan berbagi kebahagiaan dengan setiap orang di sekitar kami. Tidak lupa juga kami berdoa untuk Papa dan Mama kami, kiranya Tuhan Yesus jaga dan pelihara kehidupan Papa dan Mama kami agar senantiasa kuat menjaga kami sebagai anak-anaknya. Ya Tuhan, walaupun saat ini kami tidak dapat beribadah seperti biasanya, tapi terima kasih Tuhan tetap menjaga kami sehingga kami bisa menikmati beribadah online dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga bangsa dan negara kami, khususnya Indonesia dan Pulau Bali, agar Tuhan pimpin jajaran pemerintahan yang ada, khususnya Pak Presiden dan Wakil, agar senantiasa dapat mengatur jalannya pemerintahan dengan baik dan bijak. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati gereja kami, para presbiter dan juga pelayan di setiap pelkat untuk terus melayani dengan segenap hati. Kami mohon ampun ya Tuhan atas segala kesalahan yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja. Inilah doa kami ya Yesus Kristus yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, demikian impa kita hari ini. Ingat ya, jaga kesehatan kalian, makan makanan yang bergizi, tetap di rumah. Jangan lupa rajin cuci tangan, kalau keluar rumah harus memakai masker. Dan Bunda harap kalian juga tidak lupa berdoa dan membaca Alkitab. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.